우에노, 내 말이 들리느냐? Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Kim Min-gyu sebagai Remrery dan Yeonwoo, dan Go Bo-gyeol sebagai Kim Dal. Drama ini mengisahkan tentang Remrery yang memiliki kekuatan supernatural. Saat bertarung melawan iblis, dia pindah ke dunia dan merasuki tubuh seorang K-pop idol bernama Yeonwoo. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama ini diawali dengan memperlihatkan dunia fantasi di mana sihir dan makhluk misterius hidup. Remrery berdoa di depan patung Dewi Redrin. Dia berjanji akan melayaninya sepanjang hidupnya. Tiba-tiba seorang bocil menjatuhkan lilin. Remrery menyembuhkan lukanya dengan kekuatan supernatural yang dia miliki. Setelah itu, dia pergi ke sebuah gua untuk menyembuhkan bocil yang kerasukan iblis. Tiba-tiba gunung meletus, kemudian muncul pasukan iblis. Terjadi pertarungan yang sengit. Remrery membuat perisai untuk melindunginya dari serangan iblis, tapi sayang iblis lebih kuat darinya. Iblis berhasil melukai Remrery, padahal sebelumnya dia tidak pernah terluka. Remrery mengerahkan segala kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya dan menangkis serangan iblis. Dia menyerang balik sang iblis, namun tiba-tiba kepalanya pusing. Di dunia, semua orang sibuk mempersiapkan acara live di sebuah stasiun televisi. Tiba-tiba semua berhenti dan lampu berkedip. Remrery terbangun di tubuh Yeonwoo. Yeonwoo adalah salah satu member grup K-pop Wild Animal, grup K-pop yang dianggap gagal dan tidak dikenal. Dia bingung melihat penampilannya di cermin. Ketika Remrery menyentuh makanan, semua bergerak kembali. Yeonwoo bertanya tempat apa ini pada orang-orang yang lewat di hadapannya, namun mereka mengabaikannya. Manajer Wild Animal memberitahu mereka akan segera tampil. Dia membawa Yeonwoo ke ruang tunggu untuk memperbaiki riasannya. Yeonwoo terus bertanya tempat apa ini dan di mana iblisnya. Teman-temannya menyangka dia sedang bercanda. Yeonwoo bertanya siapa mereka. Jongso memberitahu bahwa mereka adalah Wild Animal, kemudian menyebutkan nama seluruh anggotanya, termasuk Yeonwoo. Tae-in sangat kesal karena dia bertingkah seperti hilang ingatan. Selanjutnya giliran mereka yang tampil. Yeonwoo hanya diam, membuat semua orang yang melihatnya bingung. Tiba-tiba dia teriak bahwa dia tidak tahu cara menari, membuat semua orang terdiam dan manajernya memutuskan pergi meninggalkan mereka karena malu. Teman-temannya marah karena ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk kembali berkarir. Karyawan dari televisi memarahi mereka karena acara ini berlangsung live. Jongso memberikan alasan bahwa Yeonwoo sedang tidak sehat. Di parkiran terlihat seorang gadis bernama Kim Dal yang merupakan fans Yeonwoo. Dia penasaran dengan apa yang terjadi pada Yeonwoo. Di rumahnya, dia membaca komentar netizen yang menghujat penampilan Yeonwoo dan Wild Animal. Di LL Entertainment, Sunja, pemilik agensi yang menaungi Wild Animal, sangat marah dengan Yeonwoo, namun Yeonwoo tidak peduli. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pendeta yang melayani Dewi Redrin bernama Remrery. Sunja bertanya pada Jongso apa yang terjadi pada Yeonwoo. Kemudian dia menyuruhnya untuk membawa Yeonwoo ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memberitahu hasil tesnya menunjukkan tidak ada masalah. Dia sepenuhnya sehat. Jongso bertanya kenapa dia bersikap aneh dan terus mengatakan bahwa dia bukan Yeonwoo, melainkan Remrery, pendeta yang melayani Dewi Redrin. Dokter menyarankan Jongso untuk membawa Yeonwoo ke psikiater. Tiba di asrama Wild Animal, Yeonwoo terkejut melihat tempat tinggal mereka yang berantakan dan bau. Jongso menunjukkan kamarnya.
Namun Yeonu menolak tidur bersama mereka. Akhirnya dia tidur di luar. Keesokan harinya seorang karyawan memberitahu video Yeonu yang tidak bisa menari telah ditonton sebanyak 2 juta kali dan nama Yeonu yang paling dicari saat ini di internet. Selanjutnya, Sunja meeting dengan karyawannya untuk mencari cara bagaimana melambungkan nama What Animal. Salah satu karyawannya mengusulkan untuk melakukan wawancara dengan Maka TV karena setiap video yang dibuat Maka TV ditonton lebih dari 1 juta kali dan semua selebriti yang tidak dikenal akan menjadi terkenal setelah muncul di Maka TV. Beruntungnya Maka TV sudah menghubungi mereka duluan. Mereka ingin mewawancarai Yeonu. Di dapur, Yeonu berpikir apa yang terjadi pada dirinya mungkin adalah halusinasi yang dibuat oleh iblis. Dia berdoa kemudian mendengar suara lonceng di kuil suci. Tiba-tiba Casey masuk. Dia sedang melakukan live streaming memberitahu penggemar mereka bahwa Yeonu akan tampil di Maka TV. Saat wawancara berlangsung, Kim Dal datang untuk melihatnya. Yeonu terlihat sangat kaku ketika menjawab pertanyaan. Tiba-tiba lampu berkedip dan semua orang terdiam. Di tempat yang lain, iblis merasuki tubuh seorang pria. Kemudian lampu kembali nyala. Setelah itu, Yeonu melihat berita mengenai gempa bumi dan terjadi letusan gunung berapi. Dia teringat ketika melihat gunung meletus. Yeonu kemudian keluar dan masuk ke sebuah gedung. Di depan lift, Yeonu melihat seorang pria yang dia yakini adalah sang iblis. Di depan sang iblis, terlihat seorang pria dengan mata merah. Yeonu memaksa masuk, tapi penjaga menghalanginya. Kim Dal datang, dia kemudian menjelaskan pada Yeonu bahwa dia tidak bisa masuk tanpa izin. Yeonu minta tolong padanya untuk membawanya masuk. Kim Dal menyadari dia bukan Yeonu karena cara bicaranya dan aksennya berbeda. Remdari sangat senang karena ada orang yang tahu bahwa dia bukan Yeonu. Kemudian memberitahu bahwa dia adalah Remdari, seorang pendeta dari dunia lain yang dikuasai oleh Dewi Redrin. Yeonu memberitahu sekarang iblis ada di dunia ini untuk menyebarkan kejahatan dan menghancurkan dunia. Kim Dal meyakinkannya bahwa tidak ada iblis dan dia adalah Yeonu. Kemudian memberitahu dia tidak bisa menemui direktur penyiaran tanpa izin. Kim Dal memberikan gambaran seperti budak dan bangsawan, membuat Yeonu terkejut derajatnya sejauh itu dari sang iblis. Yeonu bertanya bagaimana caranya agar dia bisa dihormati di dunia ini dan bertemu dengan direktur penyiaran. Kim Dal memberitahu untuk bisa bertemu dengan direktur penyiaran, dia harus menjadi idol yang sukses, sering tampil di televisi, dan menjadi terkenal. Selanjutnya, Yeonu minta diantar pulang karena dia tidak tahu jalannya. Di depan gedung Maka TV, Jung So memanggilnya kemudian memberitahu tidak boleh menghilang di tengah wawancara. Di asrama, Yeonu berdoa, tapi ternyata kekuatan supernya habis. Pagi harinya, dia terbangun dengan kondisi yang lesu. Karena semalaman dia berusaha mengembalikan kekuatan supernya. Dia tambah lesu setelah melihat makanan yang disediakan. Remdari memutuskan akan hidup sebagai Yeonu dan mencari uang agar bisa membeli makanan. Di ruangan Sunja, mereka sangat senang video Yeonu sudah dilihat 1,5 juta kali di Maka TV. Kemudian salah satu karyawannya memberitahu acara Sing Survival ingin Yeonu tampil di acara mereka. Yeonu datang ke stasiun penyiaran dengan Sunja. Mata Yeonu terpaku pada tumpukan makanan di hadapannya. Sutradara Sing Survival bertanya apakah dia bisa tampil di Sing Survival. Yeonu menjawab dia akan melakukan yang terbaik dan melakukan hal konyol untuk menarik perhatian. Dia kemudian minta makanan yang ada di meja. Yeonu menunggu Sunja meeting sambil makan coklat di luar. Kekuatan supernya kembali setelah dia makan coklat. Di dalam ruangan, sutradara memberitahu dia membutuhkan Yeonu untuk membuat kontroversi. Sunja mengizinkannya asalkan Casey bisa tampil juga di acara Sing Survival.
Di rumah Kim Dal, dia melihat iklan LLL Entertainment yang mencari manajer Wild Animal. Kim Dal memutuskan datang untuk wawancara. Sunja terkesan pada Kim Dal karena dia pernah bekerja di agensi besar MF Entertainment selama 5 tahun. Kim Dal berusaha meyakinkan Sunja bahwa dia kuat dan bugar, cocok untuk menjadi manajer Wild Animal. Di tempat yang lain, Yeonwoo dan Casey sedang melakukan pemotretan untuk acara Sing Survival. Casey terlihat gugup karena dia sudah lama tidak melakukan pemotretan, hingga fotografer menegurnya dan memutuskan untuk memotret Yeonwoo dulu. Yeonwoo terlihat seperti model profesional. Namun ketika fotografer memintanya untuk berpose menjadi pria jahat, dia menolak melakukannya karena dia seorang pendeta. Fotografernya sangat marah. Jungso memujuk Yeonwoo agar mau melakukannya. Sebagai grup idol, terkadang mereka berdandan dan tampak jahat saat tampil. Yeonwoo terkejut, di dunia ini bersikap jahat bukan masalah besar. Jungso membenarkan, terkadang grup idol memakai pakaian seperti vampir agar mengikuti konsep yang diberikan. Dalam perjalanan pulang, wartawan mewawancarai Yeonwoo. Jungso membawanya kabur. Tidak lama kemudian, Kim Dal datang menjemput mereka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai manajer mereka yang baru. Setelah mengantar Casey dan Jungso, Kim Dal membawa Yeonwoo ke klinik kesehatan mental untuk melakukan pemeriksaan. Dokter menanyakan kabarnya. Yeonwoo menjawab dia merasa bingung karena dunia ini asing baginya. Dokter kemudian memintanya untuk mengisi kuesioner. 질문들이 왜 이리 우울하냐? Setelah selesai, Yeonwoo keluar dan Kim Dal masuk ke dalam menanyakan keadaan Yeonwoo. Dokter mengatakan dibandingkan dengan video yang dia terima, cara berpikir, bersikap, dan berbicaranya berbeda. Tidak seperti anak muda zaman sekarang. Terlepas dari itu semua, dia baik-baik saja. Saat ini, dokter tidak mengetahui alasan kenapa dia bersikap berbeda dari biasanya. Dokter kemudian menanyakan keadaan Kim Dal. 2 tahun yang lalu, dia mengalami depresi karena Lisri, anggota girl group populer Queen Crush, di bawah manajemennya jatuh dari atap. Orang-orang menyalahkannya karena mengubah konsep Queen Crush, hingga semua orang menghujat Lisri, membuat Lisri mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dalam keadaan depresi, Kim Dal selalu minum. Suatu hari dia dicegat oleh Yeonwoo yang sedang membagikan CD lagu terbaru Wild Animal. Yeonwoo menanyakan namanya dan menuliskan pesan di CD-nya. Dia melihat Kim Dal membawa minuman dan terlihat depresi. Setelah memberikan CD-nya, dia mengambil kantong plastik Kim Dal yang berisi minuman. 다음 주에 또 보면 좋겠다. 이건 CD값 대신 가져가. Kim Dal membaca pesan yang ditulis Yeonwoo. Berkat pesan itu, Kim Dal berhasil bangkit dan tidak depresi lagi. Sejak saat itu, dia menjadi fans Yeonwoo. Kembali ke ruangan dokter, Kim Dal menjawab sekarang keadaannya baik. Sementara itu, Yeonwoo menemukan cemilan di meja. Dia memakannya di ruang meditasi. Setelah itu dia berdoa dan berhasil berkomunikasi dengan Yeonwoo yang ada di kuil suci. 우연우 거기 있느냐? 우연우! 누구세요? Rembrari menjelaskan bahwa tubuh mereka tertukar dan mereka harus kembali ke tubuh mereka masing-masing. Namun Yeonwoo tidak mau. Yeonwoo mau kembali ke dunianya jika Wild Animal menjadi terkenal dan menang anugerah musik Korea. Rembrari menyetujuinya. Dia menyuruh Yeonwoo memegang patung Dewi Redrin untuk membuat perjanjian suci. Patung Dewi Redrin mengeluarkan cahaya. Sementara itu kekuatan Rembrari habis. Kemudian dia jatuh. Kim Dal mencari Yeonwoo. Dia menemukan ruangan meditasi yang terkunci. Kemudian meminta kuncinya pada dokter. Kim Dal menemukan Yeonwoo di lantai. Dia menangis sambil berusaha membangunkannya. Dokter memberitahu Yeonwoo mengalami hipoglikemia. Guys, hipoglikemia adalah kondisi di mana kadar gula dalam darah seseorang menurun dan berada di bawah batas normal.
Kim Dal membelikan minuman untuk Yeonwoo, kemudian bertanya sejak kapan dia mengalami hipoglikemia. Yeonwoo memberitahu sejak dia datang ke dunia ini. Setiap kali kekuatannya melemah, dia merasakan pusing dan gemetar. Tadi dia pingsan karena melakukan janji suci dengan Yeonwoo yang berada di dunia tempat tinggalnya. Saat Wild Animal menjadi artis tahun ini, tubuh mereka akan bertukar kembali. Kim Dal teringat ucapan dokter yang mengatakan Yeonwoo mengalami gangguan identitas disosiatif. Dia membuat identitas baru bernama Remdery, seorang pendeta yang sangat dihormati di dunia lain, untuk menghindari kenyataan bahwa dia adalah idol yang gagal. Di studio Sing Survival, Kim Dal memberitahu Yeonwoo kondisi dia sangat mustahil untuk bisa menang di acara Sing Survival dan menjadi artis tahun ini, karena dia tidak memiliki penggemar dan tidak layak menjadi idol. Untuk menjadi idol terkenal, bukan hanya memiliki penampilan yang baik, tapi juga kepribadian yang baik. Yeonwoo langsung mengikuti apa yang Kim Dal minta. Dia membungkuk dengan sopan ketika menyapa semua orang. Kemudian tidak sengaja dia menabrak Jungshin dan dia langsung minta maaf. Acara dimulai. 서바이벌에 오신 걸 환영합니다. Sing Survival terdiri dari 3 babak. Tiap babak memiliki tema dan kriteria penilaian yang berbeda yang akan diumumkan di akhir tiap babak. Tema babak pertama adalah jadilah diri sendiri. Mereka akan mendapatkan lagu yang sama untuk diaransemen sendiri dan menampilkannya di panggung. Yeonwoo tidak suka dengan lirik lagunya, padahal yang lainnya sangat menikmati lagu itu. Ketika ditanya pendapatnya tentang lagu di babak pertama, Yeonwoo mengatakan lagu itu berbahaya bagi dunia ini. Dia bicara pada Kim Dal, lagunya buruk, bertentangan dengan keyakinannya. Sebagai pendeta, dia merasa tidak nyaman menyanyikannya. Jadi, dia akan mengubah lirik lagunya. 뭐하고 있어요? 2주 다 쓴 것 같은데. Setelah mengubah lirik lagunya, Yeonwoo memberitahu Kim Dal dia akan tampil dengan paduan suara. Sebagai pendeta, dia sudah 100 tahun bernyanyi di paduan suara, tapi mereka tidak mengizinkannya karena Yeonwoo yang mereka kenal tidak bisa bernyanyi. Yeonwoo meminta mereka untuk mendengarkannya bernyanyi. Akhirnya mereka setuju untuk mendengarkan dia bernyanyi. Sementara itu di studio penyiaran, sang iblis yang merasuki tubuh Jo-woon, direktur penyiaran, bertemu dengan Murok, sutradara Sing Survival. Jo-woon berbicara sambil mendekati Murok. Setelah itu terlihat matanya merah. Murok mengatakan dia akan mempermainkan Yeonwoo pada babak pertama. Pada acara Sing Survival babak pertama, Casey tampil lebih dulu. Sementara Yeonwoo dengan santai melihat artis yang tampil sambil makan cemilan. Setelah Casey tampil, giliran Yeonwoo. Dia terlihat sangat tenang di atas panggung. Ketika dia mulai bernyanyi, semua orang terhipnotis. Dan ajaibnya, suara Yeonwoo adalah obat untuk penyakit mereka. Yang jerawatan aja hilang guys jerawatnya. Casey yang melihatnya dari televisi melongo. Semua orang tidak menyangka Yeonwoo bisa bernyanyi. Karena semua orang tahu dia tidak bisa bernyanyi dan hanya modal tampang untuk menjadi idol. Setelah selesai, semua orang bersorak. Kim Dal senang karena Yeonwoo akan lolos babak pertama. Kemudian memberitahu penampilannya sangat bagus. Kembali ke ruangan mereka, Casey terserang gangguan panik. Yeonwoo berusaha untuk menyembuhkannya, tapi tidak bisa. Mereka kemudian membawanya ke rumah sakit. Yeonwoo bertanya apa nama penyakit Casey. Kim Dal memberitahu Casey mengalami gangguan panik. Dia tiba-tiba merasakan perasaan takut. Dulu penampilan Casey pernah menyebabkan kontroversi dan dia mendapatkan komen yang buruk. Sejak saat itu, dia mulai mengalami gangguan panik. Yeonwoo tersadar dia hanya bisa menyembuhkan luka fisik, sementara perasaan takut tidak bisa. Yeonwoo minta diantar Kim Dal untuk berdoa. Di sana, Yeonwoo bertanya kenapa dia tidak bisa menyembuhkan penyakit pikiran. Kim Dal mengatakan dengan menjadi idol, dia bisa menyembuhkan penyakit ini. Banyak orang yang melihat foto dan video idol
untuk menghibur diri mereka setelah hari yang panjang dan melelahkan. Yeonu bertanya, jika dia menjadi idol, berarti dia juga bisa menyembuhkannya. Dia melihat Kim-dal tampak sedih dari waktu ke waktu, sama seperti Casey. Sebagai pendeta, tugasnya adalah menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sampai di asrama, Jongso bertanya sejak kapan dia menjadi penyanyi yang luar biasa. Setelah menjawabnya, dia bertanya ada berapa agama di dunia ini. Jongso bingung kenapa Yeonu tertarik pada agama, karena sudah lama dia tidak mementingkan agama. Keesokan harinya, pengumuman pemenang babak pertama Sing Survival. Jungsin di peringkat kedua, Casey di peringkat keempat, peringkat pertama Woosil, dan Yeonu di peringkat ke-8. Yeonu tidak percaya dia ada di peringkat terakhir. Selanjutnya, pembawa acara memberitahu tema babak kedua adalah kebersamaan. Jadi, para kontestan akan memberikan penampilan kolaborasi. Woosil akan berpasangan dengan Yeonu. Dia menyuruh Yeonu datang ke studionya untuk berlatih. Keesokannya, Yeonu datang ke studio Woosil. Woosil memberikan not lagu yang mereka akan nyanyikan bersama. Dia tidak menyukai Yeonu karena 2 tahun yang lalu dia adalah pelatih vokalnya. Yeonu tidak mau berlatih dengan serius karena dia pikir dia bukan penyanyi utama dan dengan wajahnya yang tampan saja sudah cukup. Selain itu, dia ingin berakting bukan menjadi penyanyi. Sejak saat itu, Woosil tidak menyukai Yeonu. Sebelum melatih vokal, Yeonu minum dulu dan meletakkan tangannya di dada. Jadi dia bisa mengikuti apa yang diminta Woosil. Woosil terkejut karena Yeonu melakukannya dengan benar. Mereka juga berlatih bersenandung dan menari. Pada malam harinya, Kim-dal membawakan makanan. Kemudian mereka melihat acara pembukaan Sing Survival di televisi. Yeonu sibuk makan sementara yang lainnya kecewa karena acara pembukaan akan membuat Yeonu dan Woosil mendapatkan kritikan dan komentar buruk. Di mobil, Kim-dal memberitahu apa yang mereka katakan di televisi bukan salahnya. Tiba-tiba Yeonu menariknya, kemudian memegang kepalanya. Yeonu mencoba untuk menyembuhkan Kim-dal karena dia terlihat sangat sedih. Yeonu mengatakan jangan menyalahkan dirinya sendiri, tetap tenang dan damai. Dia akan berusaha untuk menang di babak kedua. Keesokan harinya sebelum tampil, seorang wanita memberi Woosil minuman. Saat tampil, tiba-tiba suara Woosil hilang. Yeonu sadar ini adalah ulah sang iblis. 형이 목소리가 안 나오나 봐요. 흑마법이다. 헌지마법. Yeonu bernyanyi bagiannya sambil menyembuhkan Woosil. Akhirnya saat giliran Woosil, dia bisa bernyanyi. Agar Woosil bisa terus bernyanyi, Yeonu menggandeng tangannya. Penonton bersorak melihat penampilan mereka. Murok diberitahu penonton mereka mencapai 800.000 orang. Setelah selesai, Yeonu memberitahu Kim-dal dia merasakan sihir hitam sang iblis di tubuh Woosil. Kim-dal bertanya kenapa dia bicara mengenai sang iblis lagi, namun Yeonu mengabaikannya. Sementara itu, Murok memberitahu Jowoon bahwa dia tidak bisa menjatuhkan Yeonu saat ini karena penonton yang mendukungnya sangat banyak. Kali ini, Jowoon akan menggunakan Jungsin untuk menyerang Yeonu. Di agensi LLL Entertainment, Yeonu dan Casey mendapatkan kejutan. Mereka juga mendapatkan undangan untuk tampil di acara musik-musik. Keesokan harinya pengumuman pemenang babak kedua. Yeonu dan Woosil ada di peringkat pertama, membuat Jungsin kesal. Dia semakin membenci Yeonu saat semua orang membicarakannya di media sosial. Adegan selanjutnya, Wild Animal berlatih menari untuk acara musik-musik. Ketika musik diputar, Yeonu hanya diam. Trainer mereka bertanya kenapa dia diam saja. Yeonu menjawab dia tidak bisa menari. Jungso menjelaskan kalau kepala Yeonu terluka, jadi dia lupa semua gerakan. Trainer mengajarkan gerakannya dari awal. Yeonu mencoba untuk mengikutinya, tapi dia tidak bisa. Setelah latihan, Jungso memberikan ponsel milik Yeonu yang tertinggal di acara musik-musik.
Cha-hee membantunya untuk menghidupkan ponselnya. Yeonu menemukan banyak pesan email dari penggemar setianya. Dia kemudian bertanya bagaimana caranya membalas pesannya. Setelah dibalas, ponsel Kim-dal terus bunyi. 나는 너만의 유니콘. 나는 너만의 유니콘. 나는. Dia kemudian mengajak Yeonu keluar. Sekarang, Rem tahu Kim-dal mencintai Yeonu. Sebelum meninggalkan dunia ini, dia berjanji akan menyatukan mereka. Kim-dal menyangkalnya, kemudian memberitahu bahwa dia hanya penggemarnya. Dia juga minta padanya untuk tidak memberitahu siapapun karena akan menjadi skandal. Tiba-tiba muncul pesan peringatan mengenai tamasya ke Hongwoo Dede. Di asrama, Jung-so bertanya apakah dia berhasil bergabung dengan Hongwoo Dede karena dia bilang akan bergabung dengan mereka. Setelah kembali dari Hongwoo Dede, dia menjadi orang yang berbeda, tidak bisa menari lagi, tapi lebih baik dalam bernyanyi. Jung-so menjelaskan Hongwoo Dede adalah kelompok agama rahasia yang hanya terbuka untuk selebriti dan pejabat tinggi. Kemudian dia menggambar lambangnya. Yeonu mengenalinya sebagai simbol Dewi Redrin. Jung-so menambahkan aktor Woo-shin adalah salah satu anggotanya. Yeonu mencari tahu mengenai Woo-shin. Dia merupakan aktor berusia 30 tahunan yang serba bisa dan merupakan pembawa acara musik-musik. Keesokannya mereka tiba di gedung musik-musik. Penggemar Yeonu memberikan hadiah. Saat berjabat tangan, dia mengetahui gadis itu sakit, kemudian menyembuhkannya. Di akhirat, nama-nama dalam buku kematian tiba-tiba menghilang. Gamje melaporkannya kepada Yomra. Yomra memerintahkan Gamje turun ke dunia untuk membawa orang yang mengubah takdir hidup manusia. Sementara itu, Yeonu datang ke ruangan Woo-shin. Ternyata Woo-shin sudah kenal dengan Yeonu. Yeonu memberitahu dia ingin bergabung dengan Hongwoo Dede. Woo-shin menyuruh Yeonu memperbaiki dirinya dulu karena Hongwoo Dede tidak membutuhkan idol yang gagal, kemudian mengusir Yeonu. Yeonu bertanya pada Kim-dal bagaimana caranya menjadi idol terkenal. Dia memberitahu Yeonu untuk melakukan yang terbaik dalam semua hal dan selalu bekerja keras. Kim-dal kemudian melatihnya untuk terlihat sempurna dan seksi di kamera. Mereka saling pandang, membuat Kim-dal salting. 지금까지 연습한 거 잘. 그거만 다 된 거네. Kembali ke LLL Entertainment, Sunja marah karena beredar rumor Casey kencan dengan bukti sebuah foto. Kim-dal mengatakan mereka harus mencari orang yang mengambil fotonya untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, Kim-dal menemui seorang reporter bernama Jae-sang. Kim-dal memberitahu sekarang dia bekerja sebagai manajer Wild Animal, kemudian menceritakan mengenai rumor kencan Casey. Dia bertanya apakah Jae-sang tahu siapa orang yang memberikan informasi mengenai rumor itu. Jae-sang mau memberitahu asalkan Kim-dal menjawab pertanyaannya mengenai rumor Lisri. Mendengar nama Lisri membuat Kim-dal sedih. Jae-sang menahan Kim-dal agar tidak pergi. Yeonwoo datang untuk membela Kim-dal, tapi Kim-dal malah menutup mata Jae-sang agar dia tidak melihat Yeonwoo. Kim-dal bertanya siapa yang memberinya informasi mengenai rumor kencan Casey. Jae-sang akhirnya mengaku mendapatkan informasinya dari manajer Jung-shin. Setelah mendengar jawabannya, mereka buru-buru kabur. Yeonwoo bertanya apa yang tadi mereka bicarakan hingga dia terlihat tidak senang, kemudian memegang kepalanya untuk menenangkannya. Selanjutnya, Kim-dal memberitahu Sunja yang menyebarkan rumor kencan Casey adalah manajer Jung-shin. Dia melakukan itu semua agar Jung-shin unggul pada acara Sing Survival. Di LLL Entertainment, Gamje menemui Sunja untuk wawancara pekerjaan sebagai manajer tour Wild Animal. Beberapa hari kemudian, Yeonwoo hadir di acara Sing Survival. Dia menemukan Casey bersama Jung-shin. Yeonwoo melihat mata Jung-shin berwarna merah, lalu bertanya kapan dan di mana dia bertemu dengan sang iblis. Jung-shin ingin memukulnya. Kim-dal menghalanginya. Di dalam ruangannya, Jung-shin ngamuk
dia sangat benci pada Yeonwoo. Di lorong, Yeonwoo melihat Jungshin lari kemudian mengejarnya. Di belakang panggung, Jungshin mendorong karyawan Sing Survival hingga terluka parah. Yeonwoo menemukan wanita itu kemudian menyembuhkannya. Kim-dal terkejut melihat apa yang dilakukan Yeonwoo. Mereka kemudian mengikuti jejak di lantai hingga ke parkiran dan menemukan Jungshin yang dirasuki iblis. Yeonwoo membuat perisai lalu menyembuhkan Jungshin. Setelah selesai, Kim-dal membawa Yeonwoo pergi dari tempat itu. Dia sangat terkejut melihat kejadian tadi, kemudian bertanya di mana Yeonwoo yang asli. Yeonwoo memberitahu bahwa dirinya adalah Remreuri. Kim-dal tidak menyangka selama ini yang dia ucapkan benar. Di lokasi syuting Sing Survival, mereka melihat lampu studio jatuh. Yeonwoo memberitahu pelakunya adalah Jungshin. Dia ingin membunuhnya. Casey memberitahu syuting dibatalkan karena Jungshin menghilang. Kim-dal membawa Yeonwoo masuk ke sebuah ruangan. Dia menyadari ucapan Yeonwoo mengenai pendeta dan iblis adalah benar. Kim-dal bertanya apa yang dia lakukan pada Yeonwoo yang asli dan memintanya untuk mengeluarkan Yeonwoo dari tubuhnya. Remreuri memintanya tenang karena dia juga tidak ingin menjadi Yeonwoo. Kim-dal memperingatkan Yeonwoo jangan sampai ada yang tahu identitasnya yang sebenarnya. Jika itu terjadi, karir menyanyinya dan Wild Animal akan hancur. Tiba di agensi, Sunja memperkenalkan Gamjae, manajer tur Wild Animal yang baru. Gamjae dan Yeonwoo langsung saling pandang. Kim-dal melaporkan lampu di studio jatuh, jadi acara Sing Survival ditunda. Tiba-tiba seorang karyawan memperlihatkan berita mengenai kecelakaan lampu jatuh di lokasi syuting Sing Survival. Korban kehilangan banyak darah, tapi dia baik-baik saja. Terlihat Yeonwoo yang membantu korban menjadi viral. Di ruangan karyawan, mereka menerima banyak telepon yang menanyakan kebenaran rumor bahwa Yeonwoo memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Jang memperlihatkan berita di internet mengenai pengalaman mereka bertemu Yeonwoo. Setelah berjabat tangan dengan Yeonwoo, mereka mengaku penyakit yang mereka derita sembuh. Hal ini menyebabkan Yeonwoo ada di puncak daftar pencarian. Sunja meminta mereka untuk mengadakan siaran langsung, membahas mengenai Yeonwoo yang punya kekuatan penyembuh. Di asrama, Yeonwoo mencari informasi mengenai Woo-shin lagi. Woo-shin akan tampil dalam drama Dear Deity. Gamjae mengambil ponselnya saat Yeonwoo tidur. Dia melarang Yeonwoo ikut campur urusan nyawa manusia dan memperingatkan agar dia hati-hati karena banyak orang yang mengawasinya. Yeonwoo memberitahu dia bisa mengurus dirinya sendiri, kemudian bertanya di mana Jungshin dirawat. Sang iblis menghalangi Yeonwoo untuk bertemu dengan Jungshin. Dia mengatakan akan membuat Remreuri dikhianati, dibenci, dan dikucilkan oleh seluruh umat manusia, hingga membuatnya berpikir ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Sebelum pergi, dia melarang Yeonwoo melihat ke arahnya. Jika dia melakukannya, semua orang di rumah sakit akan mati. Keesokan paginya, Casey diberitahu tidak akan ikut syuting live streaming karena rumor kencannya. Pembicaraan mereka berakhir dengan pertengkaran hingga leher Taein terluka. 싸우는 것도 지겹다 진짜. Saat syuting, penonton minta Yeonwoo menyembuhkan luka Taein untuk membuktikan kekuatannya. Yeonwoo menjawab, dia memang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan percaya pada belas kasih dan cinta dewa. Dia selalu berdoa dengan kasih dan cinta agar yang sakit sembuh, dan kekuatan ini ada di dalam diri siapapun. Jadi mereka juga bisa menyembuhkan penyakit. Member lainnya tepuk tangan mendengar ucapan Yeonwoo. Selesai syuting, Kim-dal memberitahu sekarang penggemarnya sudah tidak membicarakan mengenai kekuatan penyembuhnya lagi. Tapi mereka berkomentar Yeonwoo cocok menjadi pendeta. Di agensi, Yeonwoo dibantu Chahi dan Gamjae membuat profil aktor untuk mendaftar sebagai pemain drama Dear Deity. Yeonwoo memberikan foto profil dengan baju pendeta. Chahi pikir dia akan gagal mendapatkan peran karena banyak pelamar yang mendaftar. Gamjae mengatakan dia yang akan mengurusnya agar Yeonwoo bisa mendapatkan peran di Dear Deity.
Selanjutnya Sunja memberitahu Kim-dal bahwa Casey menghilang. Keesokan harinya tim dari Sing Survival datang ke agensi mereka untuk syuting dengan Wild Animal. Jungso dan Chahi memperlihatkan gerakan menari Wild Animal. Jungso jatuh dan tanpa sengaja menendang kamera, membuat tim dari Sing Survival marah kemudian memutuskan pergi. Jungso minta maaf pada Yeonu karena mengacaukan syuting hari ini. Dia selalu gugup di depan kamera, padahal dia sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit karena mengidap penyakit gangguan di saraf otak dan sumsum tulang belakangnya. Jungso merasa menjadi anak yang paling buruk karena tidak ada di sisi ibunya saat ini dan lebih memilih menjadi K-pop idol. Itu sebabnya dia harus melakukan yang terbaik agar menjadi idol terkenal. Yeonu prihatin mendengarnya. Dia tidak bisa menyembuhkan luka hatinya, tapi dia bisa menyembuhkan luka di hidungnya. Pada malam harinya, Yeonu datang ke studio Dear Daety. Yeonu mendengar mereka membicarakannya karena mendapatkan peran di Dear Daety tanpa audisi. Ketika menunggu Gamjae yang sedang memarkir mobil, datang seorang wanita bernama Jinhwa. Yeonu menyangka Jinhwa adalah penggemarnya karena terus menatapnya. Jinhwa mengajaknya berjabat tangan. Ternyata Jinhwa sedang sakit, jadi Yeonu menyembuhkannya. Sebelum pergi, Jinhwa memberikan kartu namanya. Selanjutnya Kim-dal dan Yeonwoo mencari Casey. Casey sedang makan sambil mengenang saat dia melakukan fans meeting 4 tahun yang lalu. Saat itu dia cukup populer, sampai suatu hari dia membuat kekacauan di acara ragam. Kim-dal dan Yeonwoo menemukannya. Casey sedih karena video saat dia membuat kekacauan di acara ragam muncul lagi. Kim-dal menyemangatinya untuk terus maju dan jangan berkecil hati. Gunakan babak ketiga acara Sing Survival untuk menunjukkan kemampuannya bernyanyi dan pesona manisnya. Keesokan harinya mereka datang ke studio Sing Survival. Mereka siap menghadapi babak ketiga. Diam-diam Yeonwoo masuk ke ruangan Jungshin. Dia senang Jungshin telah kembali menjadi manusia. Yeonwoo bertanya di mana sang iblis berada sekarang. Jungshin pura-pura tidak ingat telah berubah menjadi monster, kemudian mengatakan bahwa sang iblis tidak nyata. Yeonwoo mengajaknya membuat perjanjian suci. Jika Yeonwoo kalah dalam acara Sing Survival, dia akan menjadi budak Jungshin selama sehari. Tapi jika Yeonwoo menang, Jungshin harus memberitahu di mana sang iblis berada. Saat Yeonwoo menunggu di belakang panggung untuk tampil, tiba-tiba seseorang menutup kepalanya. Yeonwoo dibawa keluar gedung. Sunja menunjukkan foto Jinhwa, kemudian bertanya apakah dia mengenal dan pernah bertemu dengannya. Yeonwoo mengaku pernah bertemu dengannya dan menerima selembar kertas kecil. Sunja menjelaskan Jinhwa terlibat kasus penggelapan dana perusahaan. Dia menggunakan dana itu untuk mensponsori selebriti pria. Yeonwoo adalah salah satunya. Kim-dal yakin Yeonwoo tidak terlibat. Terlihat sang iblis mengawasinya dari jauh. Tidak lama kemudian polisi dan wartawan datang. Yeonwoo dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, seorang pria menyerang penjaga CCTV, kemudian mematikan kamera CCTV dan masuk ke ruangan interogasi di mana Yeonwoo berada. Sementara itu, Kim-dal menemukan ponsel milik Yeonwoo di tasnya yang tertinggal. Dia membaca isi pesan Yeonwoo untuk Jinhwa yang memintanya untuk menjaga pola makannya karena perutnya sensitif. Tidak ada pesan yang berisi mengenai pemberian uang. Di ruang interogasi, kekuatan supernatural Yeonwoo tiba-tiba menghilang. Pria itu ingin membunuhnya untuk mendapatkan kekuatan dewa yang dimiliki Yeonwoo. Yeonwoo melihat lehernya dirantai. Dia adalah Hwanshin, manusia yang kehilangan tubuhnya karena membuat kesepakatan dengan makhluk jahat. Hwanshin menyerang Yeonwoo hingga terluka. Dia kabur ketika mendengar suara ada yang datang. Kim-dal menemukan Yeonwoo dalam keadaan terluka. Di lobi gedung, Kim-dal menjelaskan pada wartawan
bahwa Yonu tidak disponsori oleh siapapun, kemudian memberikan bukti panggilan telepon dan pesan milik Yonu. Dia terluka karena diserang oleh orang gila ketika dituduh memiliki sponsor. Sang iblis terlihat kesal melihat kejadian ini. Member Wild Animal lainnya melihat berita Yonu di televisi. Casey memberitahu orang-orang yang berkomentar buruk menghilang. Mereka sekarang khawatir dengan keadaan Yonu. Sang iblis datang menemui Hwanshin. Dia menyerangnya. Sementara itu, Yonu tidak mau diobati lukanya. Akhirnya Kim-dal mengalihkan perhatiannya dengan menanyakan makanan apa yang ingin dia coba agar dokter bisa mengobati lukanya. Di Hongwoo Dede terlihat lambang dan patung Dewi Redrin. Seorang wanita bernama Jiong adalah master di Hongwoo Dede. Jiong membunuh Hwanshin karena dia gagal membunuh Remrery untuk mengambil kekuatan dewa yang dimiliki Remrery. Selanjutnya Yonu bertanya kenapa dia terlihat murung. Yonu menceritakan masa lalunya lebih dulu agar Kim-dal mau cerita padanya. Remrery mengaku dulu dia selalu bersenang-senang dengan temannya dan tidak peduli dengan siapapun. Suatu hari, iblis memusnahkan desanya dan membunuh seluruh keluarga dan teman-temannya. Dia sendiri sekarat dan diselamatkan oleh Dewi Redrin. Saat itulah dia memutuskan untuk menjadi pendeta dan mengabdi pada Dewi Redrin. Giliran Kim-dal yang cerita, ketika dia kerja di agensi MF, ada gadis bernama Lisri yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya karena kesalahannya, dan dia masih belum sadar sampai saat ini. Jadi saat Yonu ditangkap, dia sangat takut hal itu akan terjadi lagi. Dia masih ingat semua reporter yang kejam dan kasar, semua komentar buruk yang dia baca hingga hari ini. Keesokan harinya, Yonu pulang disambut Sunja dan member Wild Animal di asrama. Jang memberikan minuman sementara Sunja memberinya vitamin mahal. Sunja kemudian memberitahu bahwa sekarang mereka memulai dari awal lagi setelah skandal Yonu menghilang. Jang memberitahu video Yonu sedang viral saat ini. Mereka kemudian melihatnya bersama. Tim Sing Survival mengedit video Yonu seakan-akan memiliki hubungan spesial dengan Jungshin. Yonu tidak tampil pada babak ketiga, tapi orang-orang menyukainya karena video ini. Tiba-tiba Yonu melihat telapak tangannya bersinar, kekuatannya kembali. Beberapa hari kemudian, pemenang Sing Survival diumumkan. Yonu berada di peringkat kelima. Kali ini dia memberikan komentar dengan percaya diri dan menyentuh hati penggemarnya. Selanjutnya Yonu pergi syuting Dear Daddy dengan Gamje. Yonu melihat Woo-shin dan langsung memanggilnya. Dia mengatakan sudah mengikuti nasihatnya untuk memperbaiki diri. Jadi apakah sekarang dia bisa menerimanya? Woo-shin masih saja bersikap tidak ramah padanya, tapi Yonu terus mendekatinya dan memaksa Woo-shin untuk menerimanya. Tanpa Yonu sadari, sang iblis mengawasi dari atas. Sang iblis menemui Woo-shin. Dia memegang kepala Woo-shin sambil bilang bahwa dia ingin memberi peringatan kepada Jiong, master Hongwoo Dede, agar tidak menghalanginya. Selesai syuting, Yonu dijemput Kim-dal. Kim-dal bangun saat Yonu membuka pintunya. Yonu menyuruh Kim-dal untuk tidur sebentar karena dia terlihat sangat lelah. Setelah Kim-dal tertidur, Yonu datang ke rumah sakit untuk menyembuhkan Lisri. Kim-dal terbangun karena ada panggilan di ponselnya. Pihak rumah sakit memintanya untuk datang. Kim-dal melihat Lisri sadar setelah 2 tahun koma. Dia menangis dan lari meninggalkan tempat itu. Yonu memberitahu dia membangunkannya dengan kekuatannya. Kim-dal sangat sedih melihat Lisri menangis sambil teriak. Dia mengatakan seharusnya mereka tidak membiarkannya hidup. Yonu yakin Lisri merasa senang dan reaksinya seperti itu hanya karena dia bingung. Kemudian dia menenangkan Kim-dal. Yonu menyuruhnya untuk menarik nafas dan memikirkan tempat yang membuatnya tenang sambil menyentuh pipinya. Dia mengatakan tinggalkan rasa sakit dan kesedihan
yang tidak bisa dia tangani. Kim Dal berharap lahir di dunianya dan mereka bertemu sebelum dia menjadi pendeta. Guys, part 1 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.